Shalom Bapak Ibu semua. Shalom teman-teman sekolah minggu. Yang di belakang mana mereka ini? Udah pindah. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan membahas satu tema mengenai Raja bertahta, murid melangkah. Mari kita sama-sama membuka Alkitab yang terambil di dalam Mazmur 47. Kita baca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10 secara silih berganti. Oke, mari kita sama-sama memperhatikan bagian ini. Saya membaca perikopnya dan ayat pertama, Bapak Ibu nanti ayat kedua dan seterusnya secara silih berganti. Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajar. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita merayakan kenaikan daripada Yesus Kristus. Tetapi jika kita mau jujur Bapak Ibu, bagi banyak orang Kristen, hari kenaikan adalah hari raya yang paling mungkin tidak mendapat perhatian penuh dari semua hari raya Kristen. Betul apa benar Bapak Ibu? Betul ya, kita harus jujur akan hal ini. Natal kita selalu habis-habisan, habis daya dan juga dana. Begitu juga Paskah, kita mengerti bahwa Yesus bangkit dan kita juga memfokuskan perayaan di sana. Tapi hari kenaikan, banyak yang menyimpulkan secara sederhana bahwa yaitu Yesus sudah selesai menyelesaikan tanggung jawabnya dan tamat, happy ending. Gitu. Dan itu pemahaman yang sangat keliru. Perlu kita ketahui bahwa kenaikan Kristus bukan akhir dari cerita. Kenaikan Kristus ibarat sinyal pistol Bapak Ibu yang menembak, di mana dimulainya pelarian panjang menuju bangsa-bangsa. Dan hari ini di tengah perayaan kenaikan dan sekaligus juga bulan misi bagi kita di gereja kita, maka kita merenungkan Mazmur 47 ini yang sudah kita baca bersama-sama. Perlu kita ketahui konteks daripada Mazmur 47. Bapak Ibu bisa baca tadi di ayat 1, di sana dikatakan Mazmur Bani Korah. Nah, Mazmur ini ditulis oleh keturunan Korah. Korah itu siapa? Bapak Ibu bisa baca nanti di Bilangan 16, ternyata Korah dituliskan di sana. Dan Korah sendiri itu merupakan seorang pemberontak terhadap otoritas Allah. Di kitab Bilangan 16, atas apa yang dia lakukan, maka ada dampak pemberontakan terhadap otoritas Allah, maka dia ditelan oleh bumi. Tetapi kalau kita perhatikan Bilangan 26 ayat 11, ada satu kalimat yang sederhana di sana Bapak Ibu, tetapi menunjukkan satu dampak yang luar biasa dan besar anugerahnya. Katanya di sana, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Gitu. Jadi gini, keturunan Korah tahu persis bahwa mereka seharusnya ikut binasa gara-gara si Korah sendiri yang tidak patuh dan tidak taat kepada otoritas Allah. Keturunannya tahu bahwa maut akan menelan mereka, tetapi luar biasanya di sini Bapak Ibu, mereka justru diselamatkan, mereka diampuni.
Dan keturunan Korah, seorang pemberontak inilah yang kemudian menuliskan Mazmur ini yang sudah kita baca ini. Mazmur paling lantang tentang apa? Kerajaan Allah yang sudah kita bacakan dan kita akan renungkan sekarang. Nah, disinilah poinnya Bapak Ibu. Poinnya apa begini? Saya sudah tuliskan. Orang yang tahu bahwa dia seharusnya binasa, tetapi diselamatkan oleh anugerah Raja Agung, tidak mungkin memuji raja itu dengan suara pelan, dan mereka tidak mau memuji sendirian. Itulah sebabnya Mazmur ini dimulai tadi apa? Bukan Mazmur dikatakan hai bangsa Israel, tidak. Perhatikan ayat 2, dia bilang apa? Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Ini bukan hanya kalau kita nyanyi di sini, kalau kita nyanyi sukacita tetapi ya gini-gini aja. Iya kan? Bukan gitu. Nuansanya nggak seperti begitu. Artinya bagi hati yang telah dirobek oleh anugerah Allah, sudah disentuh oleh anugerah Allah, tidak lagi dikurung oleh batasan satu suku atau satu gereja. Maka di sini kita melihat bahwa anugerah Allah yang sudah kita terima itu tidak menjadi kesempatan bagi kita membeda-bedakan bahwa yang bergereja dengan saya, yang duduk di sebelah kiri kanan saya, harus yang sesuku dengan saya, harus yang selevel dengan saya. Tidak. Di sini kita melihat, hai segala bangsa, bukan hanya satu suku. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh ironis di dalam gereja, jika masih ada punya pemikiran-pemikiran yang saling menonjolkan bahwa suku saya paling unggul, suku saya paling lebih baik, dan lain sebagainya. Dan miris banget bahwa kita masih belum benar-benar meresapi betapa besar anugerah Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika kita renungkan lebih serius, bukankah secara rohani kita ini adalah keturunan Bani Korah kalau kita bayangkan? Kenapa? Kita ini adalah pemberontak. Kita ini suka dengan apa? Kedagingan kita. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu, bahwa kita yang seharusnya dihukum, ditelan oleh maut, justru Kristus yang bertahta itu telah menanggung hukuman bagi kita di atas kayu salib. Maka panggilannya bagi kita begini Bapak Ibu, jika kita benar-benar mengerti anugerah ini, maka kita tidak akan pernah melihat panggilan sesuai dengan perayaan bulan kita, misi. Kita melihat panggilan misi, penginjilan itu bukan sebuah beban lagi, tetapi sebuah gaya hidup. Pendeta Alex minggu lalu beberapa waktu yang lalu hari Minggu, penginjilan misi adalah gaya hidup kita, lifestyle-nya kita. Maka kita akan melihat nanti di pembahasan seterusnya. Nah, Mazmur ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa Mazmur ini merupakan kelompok daripada Mazmur yang disebut para ahli adalah Mazmur penobatan. Mazmur yang secara tegas memproklamasikan bahwa YHWH, dan ini bukan raja simbolis, bukan raja konseptual, tetapi raja yang memang sungguh-sungguh memerintah atas bumi, atas seluruh alam semesta. Pertanyaannya begini, apa korelasinya pasal ini dengan tema kita bahwa raja bertahta, murid melangkah? Dan ini sangat tepat menurut saya ketika saya merenungkan Bapak Ibu. Mazmur 47 ini membayangkan bahwa raja yang naik yang kita rayakan hari ini, dan kenaikan Kristus adalah penggenapan paling definitif dari bayangan itu. Nah, dari teks ini Bapak Ibu, saya diteguhkan melalui 3 poin, dan saya berdoa supaya kita juga diteguhkan melalui kebenaran yang sudah kita baca. Ada 3 kebenaran yang perlu kita pikirkan, kita renungkan bersama supaya kita semakin hari diteguhkan bahwa aku tidak sia-sia, saya tidak sia-sia menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, kita melihat bahwa raja itu nyata. Raja yang kita sembah itu nyata. Perhatikan ayat 1 dan 2 dan kemudian ayat 7 dan 8. Saya bacakan ayat pertama dan yang ke-7. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Ayat 7-8, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bapak Ibu, kata pertama yang keluar dari Mazmur 47 ini bukan doa,
bukan permohonan. Tetapi kata pertama di sini adalah perintah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Di dalam budaya dunia kuno pada zaman itu Bapak Ibu, bertepuk tangan ini bukan sekedar ekspresi bahagia, bukan. Itu adalah sebuah gestur politis. Itu adalah cara rakyat ketika menyambut raja yang memenangkan pertandingan, memenangkan peperangan. Maka ketika raja datang, maka seluruh rakyat bertepuk tangan, bersorak merayakan tentang kemenangan itu. Jadi ketika teks ini berkata, hai semua bangsa, bertepuk tanganlah, itu sama artinya dengan apa? Proklamasi di depan seluruh dunia. Raja sudah menang, raja sudah tiba, hormatilah dia. Pertanyaannya bagi kita, siapa raja itu? Kalau memang raja itu nyata, siapa raja itu? Maka di ayat 2 diingatkan begini, Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh bumi. Bagaimana sih besarnya? Nggak bisa terukur. Begitu. Maka di dalam ayat ini ada dua nama Allah yang digabungkan di sini. Yaitu ada Tuhan atau YHWH, itu nama pribadi Allah dalam perjanjian Israel. Maka kemudian ada kata yang maha tinggi yang merujuk kepada Elyon, begitu ya. Nah, itu gelar yang digunakan oleh bangsa-bangsa di seluruh timur dekat kuno pada zaman itu untuk merujuk kepada dewa tertinggi. Jadi kalau mereka punya dewa tertinggi, mereka sebutkan Elyon, begitu. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang Kristen yang berkata Elyon itu adalah khas Kristen, itu juga keliru. Karena bangsa-bangsa di zaman timur dekat kuno, mereka memakai Elyon itu untuk merujuk kepada dewa tertinggi mereka. Nah, dengan menggabungkan dua nama ini, maka pemazmur sedang berkata sesuatu yang sangat berani dan krusial di sini begini. Allah yang kamu kenal dalam perjanjian itu, dialah yang selama ini dicari-cari oleh semua bangsa dan belum mereka temukan secara penuh. Begitu. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa betapa dahsyatnya Allah Israel, Allah kita, Allah seluruh bumi yang memerintah alam semesta ini. Kemudian ayat 7 dan 8 kita perhatikan. Allah adalah raja seluruh bumi, bukan hanya satu bagian, tetapi seluruh bumi, semua bangsa di dunia ini, seluruhnya. Aplikasi praktisnya begini. Ini berarti bahwa tidak ada satupun di dunia ini di mana Allah tidak bertata. Amin ya. Tidak ada. Sama halnya juga di dalam hidup kita Bapak Ibu. Tidak ada bagian di dalam hidup kita, Anda dan saya, di mana Allah tidak bertata Bapak Ibu. Misalnya gini, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, di dalam keluarga kita siapa yang punya kuasa? Orang tua. Tetapi di sana seharusnya bahwa Allah juga bertata. Kantor Anda Bapak Ibu, itu juga wilayah Raja Agung kita bertata. Ketika Anda berbisnis, walaupun di dalam kegagalan, maka Allah Raja yang agung juga dia bertata di sana. Pelayanan kita itu juga di mana Allah bertata di sana. Maka bagian ini mengingatkan kita bahwa seharusnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan ketika kita menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Kenapa? Ini jaminannya tadi, bahwa Allah itu adalah Raja kita, Raja yang nyata. Maka dia juga yang memampukan kita untuk bersaksi tentang Allah yang kita sembah. Adik-adik sekolah minggu, jangan khawatir ketika Anda sekolah, Anda seorang Kristen, di sana cuma satu orang atau dua orang, paling minoritas di sana. Jangan takut. Tuhan beserta dengan teman-teman sekolah minggu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini, sebelum kita masuk di tempat pekerjaan kita, ini kan kalau bisa dibilang besok ini hari kejepit gitu ya. Masuk kantor apa enggak nih gitu ya, masuk kerja apa enggak nih. Tetapi itu adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Nyatakan Kristus di sana. Gitu. Sebelum dan saya membuka laptop bagi kita, masing-masing kita. Sebelum Anda masuk kelas, ketika Anda kuliah, sekolah dan lain sebagainya, mari kita berseru di dalam hati kita dan berdoa
dan nyatakan seruan kita kepada Allah bahwa tempat ini adalah di mana Allah bertata, di mana raja yang saya sembah bertata. Saya adalah perwakilan daripada raja itu. Bukan perwakilan yang menuntut untuk kita dilayani. Bukan perwakilan supaya kita disanjung tinggi, tidak. Tetapi perwakilan dari raja seperti Yesus. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Saya tidak sendirian di sini. Dan raja yang mengutus saya jauh lebih besar dari tantangan apapun yang akan saya hadapi hari ini. Bapak Ibu, saya berharap bahwa ini menjadi satu doa kita ketika kita dimanapun kita berada gitu ya. Nyatakan, Tuhan, aku mau menjadi perwakilan-Mu di sini. Saya yakin dan percaya di dalam berbagai situasi hidup yang Bapak Ibu alami, jangan terlalu berfokus pada pergumulan yang begitu pelik, tetapi ungkapkan, Tuhan, aku mau menjadi perwakilan-Mu di sini. Begitu. Di dalam waktunya Tuhan pasti akan nyatakan bahwa Anda bisa menjadi terang dimanapun Anda berada. Itu poin pertama. Poin kedua kita, Bapak Ibu, bahwa ketika tadi raja itu nyata, maka sekarang kita melihat bahwa raja yang nyata itu bertata. Kita perhatikan ayat 5 di sana dikatakan begini. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Lanjut ayat 6. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan, itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bapak Ibu yang terkasih, kita tiba di ayat yang ini menjadi jantung di pasal 47 ini. Mazmur 47 ini. Allah naik dengan sorak-sorai. Kata naik di sini di dalam bahasa Ibraninya itu Allah. Adalah aulau gitu ya bacanya, aulau. Adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan bahwa Allah yang menang dalam perang dan kemudian naik ke tahta kemenangannya. Ini bukan kata-kata hanya sekedar perpisahan semata, bukan perpisahan yang sedih, tetapi ini adalah proklamasi kemenangan. Ketika Kristus naik ke surga, artinya bahwa dia kembali ke tahtanya sebagai pemenang. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa dia tidak kembali dengan meninggalkan tubuh manusianya. Dia naik membawa apa? Rupa manusia yang telah dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini di tahta tertinggi alam semesta di mana Allah bertahta, maka Allah yang sama yang mengerti air mata Bapak Ibu dan saya. Pergumulan terberat Anda, ini yang saya imani dan saya juga berharap bahwa Allah yang tidak pernah menutup mata, Allah yang bertata, dia yang memperhatikan kita bahkan di dalam kekelaman yang kita alami. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami sekarang, tetapi yang saya percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan terberat sekalipun, yang saya percaya bahwa Raja bertata, Allah bertata atas semua yang terjadi. Maka Paulus berkata di dalam Efesus 1 ayat 20-22 Bapak Ibu, di mana di sana dikatakan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kalimat segala sesuatu telah diletakkan itu semacam penggenapan. Ini merupakan kalimat tentang raja yang sudah menang dan sedang memerintah atas alam semesta. Pertanyaannya begini bagi kita ya. Jika Kristus itu sudah memerintah, sudah menang, lalu mengapa saya masih sakit begitu ya? Mengapa hidup saya masih berantakan? Mengapa masih ada ketidakadilan di sekitar kita? Masih ingat akhir-akhir ini lomba cerdas cermat begitu? Kenapa muncul ketidakadilan di sana begitu? Kenapa harus ada kesakitan? Kenapa harus ada kematian dan lain sebagainya? Kalau dibahas ini cukup panjang sekali Bapak Ibu, tetapi ada satu ayat firman Tuhan yang menghibur kita di Ibrani pasal 2 ayat 8 sampai 9. Bahwa surat Ibrani berkata bahwa sekarang ini kita memang belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya.
Tetapi Dia yang dimuliakan itu kita akan lihat. Dan ini ketika saya merenungkan ini betul. Mungkin sekarang saya tidak melihat kenapa sih Tuhan tidak menyelesaikan semua permasalahan di dunia ini. Makanya ada konsep namanya already but not yet, begitu ya. Artinya bahwa Tuhan sudah kerjakan semua, menang di dalam semuanya itu. Tetapi belum sepenuhnya Bapak Ibu. Artinya bahwa kemenangan sudah diamankan. Meski realisasinya akhirnya masih dalam proses. Itulah sebabnya kita berjuang dari titik kemenangan bukan menuju kemenangan. Karena sudah menang, Kristus sudah menang, begitu. Maka kalau ini sudah kita pahami, sudah kita akui, sudah kita imani bahwa Kristus sudah menang, sesuai dengan konteks kita bahwa hari ini adalah kita merayakan di mana Kristus naik ke surga, maka kita diingatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Di Kisah Para Rasul di sana dikisahkan bahwa para murid sedang berdiri memandang ke langit ketika Yesus naik, dan tiba-tiba malaikat muncul berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit?" Seolah-olah kata mereka, apa yang kalian tunggu begitu loh? Kenapa orang Galilea masih menunggu dan melihat Yesus yang sudah naik? Kenapa kalian masih berdiri di situ? Dan di sini kita perlu jujur juga kepada diri kita sendiri Bapak Ibu, bahwa sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita memuji-muji Tuhan? Sudah berapa lama kita menangis terharu ketika kita mendengar khotbah yang begitu powerful, kemudian kita pulang dan kehidupan kita sama sekali juga tidak mengalami satu transformasi yang baik. Kita sudah ahli di dalam berdiri seperti orang Galilea memandang ke langit, tetapi sama sekali kita juga lupa tentang panggilan kita. Kita lupa karena itu. Banyak orang Kristen merasa sudah rohani karena sering menangis haru mendengar khotbah yang begitu kuat, giat melayani. Saya bukan melarang Bapak Ibu giat melayani, tidak. Tetapi perlu kita dengar baik-baik Bapak Ibu bahwa begini. Air mata haru di bangku gereja, melayani Tuhan di gereja, tidak akan pernah menyelamatkan tetangga kita. Raja kita tidak mencari penonton spiritual yang tekun dan setia. Ia memanggil utusan yang melangkah. Amin ya. Kita dipanggil untuk apa? Bukannya sekedar setia memuji-muji Tuhan, tetapi panggilan kita bagaimana kita juga melangkah. Kita peduli nggak sekitar kita? Peduli nggak orang-orang yang memang benar-benar dia butuh Yesus atau bagaimana? Banyak orang Kristen tidak peduli dengan misi, dengan alasan apa? Saya belum siap. Saya tidak mau memberitakan Injil, saya belum siap, saya belum cukup tahu Alkitab, saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Bapak Ibu yang terkasih, Kristus yang bertahta di atas segala kuasa itu adalah Kristus yang sama juga berjanji bagi kita bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, kita tidak pergi sendirian harusnya ya. Jadi harusnya apa yang kita takuti? Kita pergi bersama Raja yang sudah menang. Bapak Ibu, perlu kita mengerti bahwa Kristus dia tidak membentak kita, mengejutkan kita dari surga untuk melangkah dengan tenaga kita sendiri. Tenaga kita itu begitu rapuh. Kristus yang naik itu mengutus Roh Kudusnya untuk apa? Tinggal di dalam hati kita. Makanya Yohanes pasal 16 ayat 7 berkata bahwa adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi, begitu ya. Karena kenapa? Karena Yesus yang naik dan mengutus Roh Kudus bisa hadir dimanapun melalui apapun yang kita lakukan. Jadi kenaikan Yesus bukanlah hilangnya Kristus, melainkan sebuah intensifikasi dan perluasan kehadirannya melintasi batas geografis. Di kampus lah, di rumah lah, di pasar lah, dimanapun kita berada, maka Tuhan memakai kita. Roh Kudus menuntun kita, menguatkan kita di sana. Jadi kita tidak perlu takut dan kita juga tidak hanya berpangku tangan, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, selain dia bertahta, maka kita masuk di dalam poin ketiga bahwa kita juga harus bergerak.
Terkadang kita menjadi orang Kristen itu kita hanya tergerak, betul ya? Tergerak di dalam belas kasihan. Kasihannya dia ya, gitu. Kita punya modal itu tergerak, tetapi jarang bagi kita bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Begitu. Maka di dalam poin ini kita diingatkan bahwa di ayat 1, kita kembali di ayat 1, di sana kita melihat bahwa hai segala bangsa bertepuk tangan. Nah, di ayat 9 di sana para pemimpin bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah. Mazmur 47 ini adalah visi yang masih terbuka bagi kita Bapak Ibu, dan ini akan terjadi dan belum selesai. Tugas itu di dalam amanat agung Tuhan di Matius 28 ayat 18 sampai ayat 19 kita diingatkan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu ada perintahnya di sana, pergilah. Pergi ini adalah satu perintah bagi kita, untuk kita laksanakan. Ini adalah perintah yang lahir dari otoritas tahta, bukan dari tekanan program gereja, bukan, tetapi dari tahta yang berkuasa atas hidup kita. Dan mari kita melihat penggenapan visi itu di dalam Wahyu pasal 7 Bapak Ibu ayat 9. Yohanes melihat di sana dikatakan bahwa suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Jadi kita ini bukan penonton, kita ini bukan customer di dalam gereja, kita ini adalah agen yang diutus raja untuk apa? Mengerjakan penggenapannya. Sekarang saya ingin kalau bicara jujur Bapak Ibu, bahwa ada sesuatu yang sebenarnya membuat kita itu tidak bergerak. Walaupun kita punya hati tergerak, tetapi ada satu hal yang membuat kita enggan untuk bergerak. Secara teori mungkin kita tahu bahwa saya percaya Yesus itu Tuhan. Dia sudah bangkit dari maut dan naik ke surga. Tetapi di dalam praktiknya Bapak Ibu, kita masih takut. Kita takut ditolak, betul ya? Kita takut dianggap fanatik, kita takut dianggap bahwa sok rohani ini kamu, begitu ya. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu, mengapa kita begitu takut ditolak, begitu ya? Kita begitu takut ditolak oleh teman kerja kita. Karena kenapa? Kita lupa bahwa Raja kita, Kristus Yesus, ditolak habis-habisan di kayu salib. Bapa memalingkan wajahnya. Supaya apa? Hari ini ketika dunia menolak Anda dan saya karena nama Kristus, kita tahu bahwa kita sudah diterima seutuhnya di tahta surga. Bapak Ibu, orang yang tahu bahwa dirinya sudah diterima dengan pasti di surga oleh anugerah Allah, maka tidak akan ada gemetar di hadapan ancaman penolakan dunia. Ini tadi, mengapa kita takut? Kita takut karena kita takut ditolak. Kita takut apa kata orang terhadap kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan bahwa kita dipanggil dimanapun kita berada. Langkah konkret yang perlu mungkin kita gumuli bersama Bapak Ibu, ada 3 hal. Di tempat kerja atau kampus dimanapun kita berada, mulailah dengan 1 langkah kecil begitu ya. Setidaknya ketika Anda nyampe di manapun Anda berada, doakan 1 nama orang, 1 nama aja setiap hari. Entah itu rekan kerja, entah itu OB, entah itu orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu, dan doakan itu, sebut namanya begitu. Ketika Anda mendoakan seseorang dengan sungguh-sungguh, maka cara Anda melihat, memperlakukan mereka juga akan berubah kok. Dan itu adalah bisa jadi awal dari misi kita. Begitu. Di lingkungan di mana kita berada, jadilah tetangga yang peduli sebelum Anda menginjili mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kami punya tetangga yang sakit beberapa waktu yang lalu. Kami juga secara pribadi enggan mendoakan karena belum kenal sekali. Di mana kami ada itu Bapak Ibu, ya namanya pekerja, belum tentu ketemu sehari. Tetapi melalui WA group dari ibu-ibu oleh Bu Christine bahwa ada tetangga yang sakit begitu. Akhirnya kami mendoakan, walaupun kami belum kenal.
tetapi kami mendoakan, menyebut namanya di dalam doa kami. Walaupun entah kapan kami bisa bertemu dengan dia dan bisa berkomunikasi, membahas Injil tentang orang itu. Tetapi setidaknya kami memulai dulu mendoakan orang itu, menyebut namanya di dalam doa kami. Kemudian di dalam percakapan sehari-hari, ceritakan apa saja yang Kristus sudah buat di dalam hidup kita. Beritahu dengan jujur. Mungkin orang bisa mendebat argumen secara teologis apa yang kita alami, tetapi Bapak Ibu, saya meyakini bahwa mereka akan kesulitan mendebat hidup yang sungguh-sungguh diubahkan. Kita diubahkan dulu. Maka apa yang kita alami, ceritakan akan hal itu. Jadi gini, jangan gunakan juga pengalaman itu menjadi alat satu-satunya. Pengalaman hidup kita itu cuma sarana. Yang harus diberitakan adalah objek satu-satunya adalah Kristus. Maka Bapak Ibu, sebagai kesimpulan bagi kita di dalam perenungan kita di Mazmur 47 ini, ada raja yang sungguh-sungguh berkuasa. Bukan atas sebagian bumi, tetapi seluruh bumi. Maka kenaikan Kristus bukan akhir dari cerita. Itu adalah momen di mana raja resmi duduk di tata kosmisnya, jauh di atas segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Raja sudah bertahta, kemenangan sudah pasti. Yang belum selesai hanyalah pemberitaannya. Dan tanggung jawab kita itu adalah beritakan. Amanat agung Kristus bukanlah sebuah proposal dari sorga yang sedang menunggu persetujuan panitia misi gereja. Bukan. Itu adalah titah perintah mutlak dari raja kita yang sudah menang. Dan kita hanya ada dua pilihan. Melangkah dan ikut dalam kemenangannya, atau kita duduk diam dan tertinggal oleh sejarah itu. Maka saya menutup dengan satu kalimat Bapak Ibu dari firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena raja sudah bertahta, tidak ada satu murid pun yang punya alasan teologis untuk berdiam diri. Karena ketika kita benar-benar memahami siapa raja yang sudah bertahta itu, yaitu raja yang memiliki bekas paku di tangannya demi menebus kita, maka kita tidak akan bisa diam. Roh Kudusnya memampukan kita. Saya sengaja kasih foto ini, masih ingat tahun lalu? Karena saya mengatakan bahwa kita ini adalah murid. Dan jika kita mengaku murid, harusnya kita tidak diam. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya menutup bagian ini dengan satu kisah. Waktu saya mengajar di satu sekolah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, di satu sekolah swasta. Di sana mayoritas bukan Kristen, Kristen minoritas beberapa orang. Dan saya diminta untuk mengajar. Saya tidak masukkan CV, tetapi diminta untuk mengajar karena memang kekurangan dan tidak ada guru Kristen. Guru Kristennya waktu itu keluar karena kepala sekolahnya tidak setuju begitu. Dan kepala sekolah di mana saya ngajar itu, Bapak Ibu, saya tidak menyebutkan agamanya, tapi Bapak Ibu tahu alur dari cerita ini nanti bahwa dia itu orang garis keras begitu ya. Kalau pemilihan umum saja itu antara kepala sekolah dan karyawannya dan guru-guru lain itu saling bermusuhan, bahkan saling diam-diaman begitu karena beda pilihan begitu. Nah, kepala sekolah ini dia berdiri sendiri. Waktu saya masuk, dia anti sama orang-orang Kristen. Tetapi anehnya saya juga kurang tahu kenapa mereka terbuka menerima mahasiswa Kristen di sana. Ketika saya masuk, doa saya setiap hari, Tuhan, saya lemah, saya orang introvert. Saya tidak bisa memulai perkataan, pembicaraan kepada orang yang baru saya ketemu. Tuhan pakai saya di dalam keterbatasan itu. Saya masuk, saya mengajar di sana beberapa waktu yang lalu dan saya disupervisi. Bapak Ibu guru tahu supervisi begitu ya. Kemudian kita saya disupervisi di depan kepala sekolah dan beberapa guru-guru yang sudah senior begitu. Saya tidak tahu apa itu supervisi. Banyak yang bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya. Tetapi saya sudah ngomong sama anak-anak sekolah, ini bahan yang saya ajarkan, bahan supervisi saya. Saya membahas Yohanes 3 ayat 16 begitu. Dan nanti kita akan nyanyi, Bapak Ibu tahu ya, Yohanes 3 ayat 16 gitu. Nah, dan kita akan nyanyi bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu hidup di depan kepala sekolah. Saya sengaja sebenarnya.
Karena saya dengar dari guru-guru yang lain bahwa dia orangnya fanatik dan tidak suka dengan orang-orang Kristen. Akhirnya saya disupervisi lah. Saya baca dengan lantang Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan lain sebagainya. Saya menekankan satu poin di sana bahwa orang yang tidak percaya Yesus, mereka dimurkai Allah, tidak diselamatkan, jatuh di dalam maut dan lain sebagainya. Tahu nilai supervisi saya Bapak Ibu? masih lebih 6. Dan itu sama sekali minus banget begitu. Kemudian berlalu begitu saja beberapa bulan kemudian saya datang ke sekolah itu setiap kali ngajar dan murni saya ngajar begitu. Ibu ini, kepala sekolah ini pintar masak. Dia selalu bawa masakan untuk guru-guru yang lain. Dan bertepat saya datang ke sekolah itu sekali seminggu, hari Rabu toh. Dan bertepatan di mana saya datang, ibu itu masak untuk guru-guru. Saya nyicipin lah makanan itu dan penilaian saya itu memang benar-benar apa yang saya alami begitu. Ibu itu gak ada, tapi saya bilang kok enak ya perkedelnya. Enak banget ini, siapa yang masakin? Oh itu ibu kepala sekolah. Wow gitu. Cukup, saya sudah bilang ya udah sampai di situ. Setelah itu Bapak Ibu, minggu depan ternyata waktu saya bilang enak, guru-guru lain mengatakan itu kepada kepala sekolah. Wah, Pak Darius itu loh muji masakan ibu. Kenapa? Enak katanya, dia suka sekali begitu. Wah, tahu Bapak Ibu, minggu depannya tidak pernah disapa sebelumnya karena fanatik begitu. Halo Pak Darius, selamat pagi. Wah, ada apa ini? Dan yang lebih anehnya lagi, setiap bulan di mana saya ngajar setiap hari Rabu, dia mesti masak. Begitu. Keren, nggak tahu. Tapi kan murni, saya mengatakan bahwa ini enak masakannya ibu ini. Dan beberapa waktu setelah itu Bapak Ibu, ternyata saya bebas. Di mana saya kantornya itu eksklusif banget begitu. Ternyata saya bisa bebas masuk ke sana dan menceritakan bahwa problem daripada anak-anak Kristen di sini begini. Akhirnya dia buka juga. Ternyata guru sebelum Pak Darius ini adalah wah cerewetnya minta ampun Pak Darius begitu. Makanya saya tidak suka sama dia begitu. Akhirnya saya bilang, oh begitu ya. Tetapi apakah sekarang bagaimana? Saya senang Pak Darius kalem begitu. Iya sih, di dalam kalem gitu. Gitu. Saya bertanya begini, Ibu, bagaimana perjalanan iman Ibu? Boleh saya tanya begitu? Boleh begitu. Saya sudah pergi ke tanah SUCI gitu ya. Beberapa kali dan hati saya begitu tenang di sana. Tetapi kok tiba di Indonesia gitu kok hatiku macam-macam gitu ya, tidak ada damai sejahtera. Wah, kalau di dalam kepercayaan kami, Bu, kami datang ke sana. Ibu datang ke sana sebagai apa? Begitu. Ibu itu bilang begini bahwa kami datang di sana sebagai tamu. Saya bilang ke dia bahwa kalau kami datang pun ke tanah suci atau kami datang kepada Allah, kami datang bukan dengan tanda kutip tamu. Kami adalah anak. Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa saya punya Allah yang hidup. Dia menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus. Waktu dia dengar Kristus, dia udah mulai tertutup. Iya deh Pak Darius, terima kasih. Silakan Bapak ngajar lagi begitu. Gitu. Artinya begini, kita tidak perlu memaksakan. Saya bergumul Bapak Ibu, saya introvert. Saya tidak bisa memulai kata-kata apa sih Tuhan supaya bisa menjadi berkat. Tetapi setiap hari saya berdoa, Tuhan, di mana saya ada, pakai saya menjadi berkat-Mu di sana dengan cara Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita kompromi dengan segala keterbatasan kita, ya. Saya percaya bahwa Tuhan menitipkan kemampuan apapun, cara Tuhan apapun untuk apa? Beritakan Yesus dimanapun kita berada. Beritakan karya Kristus dimanapun kita berada. Jangan kita berkata bahwa anak-anak muda, saya masih terus berjuang di dalam kuliah. No. Ini kesempatan di mana Anda berada. Ceritakan Kristus di sana. Dan buktikan itu dengan apa? Melalui perubahan gaya hidup kita. Bapak Ibu, di momen terakhir khotbah saya, maka saya menantang kita
Ayo pikirkan, siapa satu nama yang konkret yang belum mengenal Kristus dan kita ingat sekarang. Sebut namanya di dalam doa setiap hari. Saya percaya bahwa hati kita tidak dingin. Hati kita begitu menggebu-gebu ketika kita sudah mengalami anugerah Allah. Maka sepanjang minggu ke depan, besok ketika Bapak Ibu masuk kerja, Bapak Ibu, saya adalah wakil raja itu dimanapun kita berada. Mari kita berdoa.